Sekarang saya akan memperagakan prosedur pemasangan kateter. Yang pertama adalah persiapan alat. Siapkan alat pelindung diri minimal handscoon. Selanjutnya siapkan kateter. Pada saat ini ukurannya 14, lalu ada urine bag. Lalu siapkan juga larutan povidone iodine. Siapkan juga lidocaine 2% dan lubrikan gel. Selanjutnya siapkan alat atau wadah untuk menampung gel dan lidocaine pada saat dicampur. Siapkan juga aquades untuk mengembangkan balon kateter. Siapkan 2 spet masing-masing ukuran 50 ml untuk memasukkan anestesi. Dan siapkan juga spet ukuran 10 ml untuk memasukkan aquades untuk mengembangkan balon kateter. Selanjutnya, siapkan juga plester yang sudah dipotong-potong untuk fiksasi dari kateter itu sendiri. Selanjutnya, akan dilakukan prosedur pemasangan kateter. Selanjutnya adalah prosedur pemasangan dari kateter. Yang pertama, dokter telah memakai alat pelindung diri berupa handscoon. Selanjutnya, sambungkan kateter dengan urine bag. Dan ini masih dalam kondisi steril. Baik, setelah terpasang, biarkan kateter dan urine bag terpasang. Selanjutnya, kita siapkan lubrikan dan lidocaine 2% sebanyak 4 ml. Selanjutnya ditambah dengan gel sebanyak 16 ml. Baik, setelah alatnya sudah siap, maka yang pertama ambil larutan povidone iodine, lalu lakukan tindakan antiseptik dari dalam keluar dengan memutar. Apabila sudah, ambil dup steril dan pasang pada pasien. Selanjutnya, ambil cairan anestesi berupa lidocaine dan lubrikan yang telah dicampur sebanyak 20 ml. Lalu masukkan cairan anestesi berupa lidocaine dan lubrikan di meatus uretra eksterna pasien. Apabila sudah, tutup atau sumbat muara dari meatus uretra eksterna dan biarkan 1-2 menit. Baik, setelah dirasa anestesi sudah cukup, maka ambil kateter masih dalam keadaan steril, lalu berikan kateter dengan lubrikan.
Misalkan dirasa cukup, selanjutnya adalah pemasangan kateter. Selanjutnya tegakkan genitalia eksterna dari pasien 90 derajat, lalu masukkan kateter secara perlahan. Secara perlahan. Baik, apabila sudah mencapai tahanan, maka ambil spet ukuran 10 mili, lalu isi dengan aquades. Lalu masukkan ke dalam kateter. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan balon dari kateter ketika masuk vesika urinaria. Selanjutnya, tarik secara perlahan untuk memastikan bahwa kateter sudah masuk ke dalam vesika urinaria dengan sempurna. Apabila sudah ada tahanan, maka dinyatakan kateter telah masuk di vesika urinaria. Tindakan selanjutnya adalah fiksasi dari kateter. Ambil plester yang sudah disiapkan, lalu fiksasi kateter pada daerah inguinal. Baik, setelah itu ambil duk steril, dan selanjutnya adalah fiksasi urin bag pada bed pasien. Baik, lalu evaluasi apakah ada perdarahan atau luka atau memar pasca dilakukan pemasangan kateter. Selanjutnya juga evaluasi apakah urin sudah tertampung dan masuk sempurna di dalam urin bag. Selanjutnya adalah prosedur dilatasi koretase. Yang pertama adalah persiapan alat. Persiapkan alat pelindung diri berupa sarung tangan steril dan non steril, kacamata, dan apron. Selanjutnya, persiapkan duk steril, speculum sims anterior dan posterior, jadi ada dua. Selanjutnya, siapkan dilatase koretase set yang terdiri dari tenakulum. Lalu ada sonde uteri dan sendok kuret. Selanjutnya persiapkan cairan povidone iodin 10% untuk antiseptik, dan siapkan larutan klorin 0,5% untuk desinfeksi alat. Memakai apron.
Selanjutnya pakai kacamata dan pakai sarung tangan juga atau sarung tangan steril. Setelah persiapan alat, pasien dan pemeriksa, lalu akan dilakukan tindakan dilatasi kuretase. Yang pertama, siapkan kapas dan povidone iodin untuk melakukan tindakan antiseptik pada genitalia eksternal pasien. Setelah itu, pasang duk steril. Selanjutnya lakukan pemeriksaan genitalia eksternal. Pada inspeksi dipastikan tidak ada kemerahan atau luka atau jejas pada genitalia eksternal. Selanjutnya dilakukan palpasi. Selanjutnya periksa apakah ada pembesaran kelenjar Bartolini atau kelenjar scan. Setelah pemeriksaan inspeksi dan palpasi, siapkan speculum sims yang terdiri dari dua, anterior dan posterior. Minta asisten untuk memegangi spekulum yang anterior. Selanjutnya, nyalakan lampu senter. Pastikan porcel cervix uteri terlihat dengan jelas. Apabila terlihat dengan jelas, ambil tenakulum dan jepit porsio menggunakan tenakulum. Apabila sudah, lepaskan spekulum yang anterior. Silakan asing dia diangkat dulu. Baik. Selanjutnya lakukan sondase menggunakan sonde uteri. Tindakan ini digunakan untuk melihat kedalaman uteri dan arah dari kafum uteri. Baik. Setelah itu, ukur kedalaman dari kafum uteri menggunakan sonde tadi. Setelah didapatkan nilai dari kedalaman kafum uteri, selanjutnya persiapkan sendok kuret. Lalu lakukan tindakan kuretase. Pada tindakan kuretase ini, kedalaman dari sendok kuret disesuaikan dengan kedalaman dari kafum uteri yang telah diukur menggunakan sonde. Agak keluar ke kiri.
lakukan tindakan kuretase pada semua lapangan dari kavum uteri. Setelah selesai, lepaskan tenakulum. Baik, dan pastikan tidak ada yang tertinggal. Lalu lepaskan spekulum posterior. Setelah semuanya selesai, rendam alat-alat pada larutan klorin 0,5%. Selanjutnya, minta bantuan asisten untuk merapikan duk steril. Baik, selanjutnya persilakan asisten untuk merapikan alat-alat dan tindakan selesai. Selanjutnya adalah pemeriksaan pap smear. Yang pertama adalah persiapan alat. Siapkan alat pelindung diri berupa handscoon steril dan handscoon non steril. Selanjutnya, siapkan spekulum. Lalu cairan antiseptik beserta kapas untuk melakukan tindakan antiseptik pada genitalia eksterna pasien. Selanjutnya, siapkan objek gelas untuk meletakkan preparat beserta spidol ataupun sesuatu untuk menandai. Selanjutnya, siapkan alkohol untuk fiksasi preparat. Dan siapkan juga alkohol dalam wadah untuk mencelupkan preparat. Selanjutnya, persiapkan spatula aire. Dan berikutnya adalah sitobrush. Jangan lupa untuk mempersiapkan wadah untuk setelah fiksasi dari preparat. Dan selanjutnya adalah larutan klorin 0,5% untuk desinfeksi alat. Dan jangan lupa untuk persiapkan senter. Selanjutnya, setelah persiapan alat, pastikan bahwa lampu senter bisa menyala dengan baik. Selanjutnya, persiapkan 2 objek gelas. Dan masing-masing dari objek gelas ini diberikan marker atau diberikan tanda. Setelah semuanya selesai dan siap, maka pemeriksaan siap untuk dimulai. Setelah persiapan alat, persiapan pasien, dan persiapan pemeriksa, maka pemeriksaan akan siap untuk dimulai. Yang pertama, ambil kapas yang dibasahi dengan larutan povidone iodin, lalu bersihkan genitalia eksterna pada pasien. Jadi setelah itu lakukan inspeksi. Apakah ada kemerahan atau apakah ada jejak pada genitalia eksterna pada pasien. Lalu dilihat apakah ada pembesaran kelenjar atau tidak. Selanjutnya dilakukan palpasi. Yang pertama, palpasi dari labium mayor, apakah ada nyeri, tekan, massa. Lalu lakukan palpasi pada labium minor. Apakah ada massa, apakah ada nyeri, tekan, apakah ada pembesaran kelenjar. Selanjutnya, pastikan tidak ada pembesaran kelenjar pada glandula Bartolini dan glandula Escher. Setelah melakukan inspeksi dan palpasi, maka persiapkan spekulum. Setelah itu, nyalakan lampu senter. Dan selanjutnya, kita akan memasang spekulum kepada pasien. Pasang spekulum dengan perlahan, lalu buka dan lihat apakah
Porsio dari serviks uteri terlihat dengan jelas. Setelah porsio dari serviks uteri terlihat dengan jelas, pastikan apakah ada mukus atau darah yang ada di sekitar serviks. Apabila ada darah atau mukus, maka ambil di kapas dan bersihkan. Apabila cairan sudah tidak ada, maka inspeksi dan pastikan daerah squamous columnar junction terlihat dengan jelas. Ketika sudah terlihat dengan jelas, maka yang pertama persiapkan spatula aire lalu putar spatula aire 360 derajat, satu kali putaran. Setelah sudah, maka lakukan swab satu kali pada objek gelas. Selanjutnya fiksasi dengan cepat menggunakan alkohol. Selanjutnya kita menggunakan Cito brush. Lalu masukkan Cito brush dan usap daerah pada serviks uteri dengan memutar 360 derajat. Setelah sudah, ambil objek gelas yang sudah diberi tanda dan lakukan swab dengan cara memutar. Apabila sudah, lakukan fiksasi dengan cepat menggunakan alkohol. Baik, apabila dua objek gelas sudah didapatkan beserta preparatnya, maka siapkan alkohol atau cairan etanol dan rendam objek gelas yang sudah ada preparatnya selama kurang lebih 20 menit. Lalu setelah sudah selesai, pastikan tidak ada mukus atau cairan di dalam serviks. Misalkan sudah tidak ada, maka lepas spekulum. Lepas spekulum secara perlahan. Setelah itu, letakkan spekulum pada larutan klorin 0,5%. Misalkan sudah selesai, persilakan pasien untuk menggunakan pakaian bagian bawahnya dan untuk merapikan tempat tidur. Misalkan sudah, maka kita akan menunggu preparat selama 20 menit dan dikirim ke laboratorium PA terdekat untuk dilakukan interpretasi. Setelah itu, dilakukan edukasi dengan pasien. Selanjutnya adalah pemeriksaan inspeksi visual asetat atau IVA. Yang pertama dilaksanakan adalah persiapan alat. Pertama, siapkan spekulum. Selanjutnya adalah alat pelindung diri minimal handscoon. Berikutnya adalah kapas lidi. Selanjutnya jangan lupa siapkan larutan asam asetat. Siapkan juga povidone iodine untuk antiseptik. Selanjutnya adalah larutan klorin 0,5% untuk desinfeksi alat. Selanjutnya jangan lupa untuk mempersiapkan lampu senter. Baik, selanjutnya adalah
pemeriksaan inversi visual asetat. Baik, selanjutnya setelah persiapan alat, berikutnya adalah pastikan bahwa lampu senter bisa menyala dan terpasang dengan baik. Selanjutnya, persilakan pasien untuk mengosongkan kandung kemihnya terlebih dahulu. Setelah itu, persilakan pasien untuk menanggalkan pakaian bagian bawah dan untuk menempatkan diri ke meja pemeriksaan. Baik, selanjutnya adalah cuci tangan terlebih dahulu. Setelah cuci tangan, maka pemeriksaan siap untuk dimulai. Setelah persiapan alat, persiapan pasien, dan memakai alat pelindung diri yang dilakukan adalah pemeriksaan. Yang pertama, lakukan tindakan antiseptik dengan larutan povidone iodin untuk membersihkan daerah genital pada pasien. Baik, setelah itu lakukan inspeksi terlebih dahulu, apakah ada kemerahan, apakah ada luka, atau pembesaran pada kelenjar. Lalu, apakah ditemukan massa pada daerah genitalia eksternal pada wanita atau pada pasien. Selanjutnya, dilakukan palpasi. Yang pertama, dilakukan palpasi pada labia mayora, apakah ada luka atau nyeri tekan atau pembesaran kelenjar. Lalu, kita lihat pada labia minora, apakah ada massa, kemerahan, atau pembesaran kelenjar. Lalu dilihat apakah ada pembesaran kelenjar pada glandula Bartholin dan glandula Schenck pada genitalia eksterna. Baik, setelah dipastikan tidak ada kelainan pada genitalia eksterna, maka kita persiapkan spekulum. Selanjutnya akan dilakukan pemasangan spekulum. Baik, setelah spekulum terpasang, nyalakan lampu senter dan pastikan bahwa porsio cervix terlihat dengan jelas. Baik, setelah porsio cervix terlihat dengan jelas, amati apakah ada mukus atau darah pada sekitar daerah cervix. Apabila ditemukan darah atau mukus atau cairan keputihan, ambil lidi kapas dan bersihkan cairan yang ada di sekitarnya. Baik, apabila cairan di sekitar cervix sudah hilang atau sudah bersih, maka kita amati daerah squamo-columnar junction. Apabila sudah ditemukan, maka siapkan lidi kapas yang baru dan cairan asam asetat. Lalu celupkan lidi kapas ke larutan asam asetat dan usap squamo-columnar junction dengan lidi kapas yang dibasahi oleh asam asetat. Baik, selanjutnya tunggu sampai 1 menit apakah ada perubahan acetoacetate pada squamo-columnar junction cervix uteri. Setelah diamati, maka apabila ada mukus atau darah, dibersihkan kembali dengan lidi kapas. Apabila pemeriksaan sudah selesai, maka
lepas spekulum dengan perlahan. Selanjutnya rendam spekulum pada larutan klorin 0,5%. Baik, catat hasil yang ditemukan pada pemeriksaan tadi dan lakukan interpretasi dan edukasi kepada pasien.